Jales Veva Jayamahe. Apa kabar nih, Jales? Halo Bang Roy, luar biasa. Abang sendiri apa kabar ya Bang? Baik ya. Waduh, Roy dipanggil abang nih ya. Panggil Roy aja ya, biar lebih dekat gitu ya. Oke. Ini panggilannya Jales, Veva, atau Jaya, atau Mahe nih? Ada 4 suku kata nih. Tapi sebelum masuk ke perkenalan nih Bang, aku lebih fasihnya Bang nyebutnya dengan Bang Roy sih daripada nama Roy, supaya lebih sopan gitu Bang, karena kebiasaan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini panggilannya siapa nih, Jales ya? Ya, nama panjang saya Jales Veva Jayamahe. Bang boleh panggil saya dengan nama Jales. Oke, Jales. Jadi teman-teman yang lain juga manggilnya Jales gitu juga ya? Iya, betul sekali Bang. Oke, Jales ini lagi sibuk apa nih sekarang nih, Jales? Untuk sekarang sih Bang, lagi sibuk-sibuknya buat persiapan masuk kuliah nih Bang. Oke, baru mau masuk kuliah ya ternyata ya. Oke, jadi rentan usianya lumayan cukup beda juga ya sama Rebecca kemarin ya. Iya Bang, kurang lebih 4 tahun sih Bang. Oke, Rebecca kan waktu Roy ngobrol di minggu kemarin dia udah lulus kuliah. Ternyata Jahe ini baru mau masuk kuliah ya, Jales ya. Oke, rencananya mau masuk perkuliahan apa nih? Jurusan apa nih, Jales? Rencananya sih mau masuk ke teknik Bang. Universitasnya Universitas Palangkaraya aja. Oke, teknik apa tuh kalau boleh tahu tuh? Rencananya kalau Tuhan mengizinkan Bang, saya memilih jurusan teknik informatika Bang. Oke, jadi Roy pengen nanya sama si Jales, gimana nih perasaannya ketika terpilih menjadi Duta Pariwisata Kota Palangkaraya tahun 2022 ini, Jales? Tentunya Bang, puji Tuhan, menyangka sih Bang, yang dimana saya basicnya bukan dari duta-duta. Kemudian yang pastinya senang sih Bang, bisa buat bangga orang tua, kemudian bisa mendapat banyak relasi, pengalaman, dan kemudian banyak skill-skill baru yang bisa saya peroleh dari kegiatan duta tersebut Bang. Baik, Jales, ini kan apakah ini duta pertama yang Jales ikuti atau sebelumnya pernah mengikuti duta-dutaan lagi kah sebelumnya ketimbang Duta Pariwisata tahun 2022 ini? Ya, pertama sih Bang. Oke. Ya, Duta Pariwisata ini merupakan ajang pertama di ajang duta-dutaan yang pernah saya ikuti. Oke, selain Duta Pariwisata 2022 ini, Jales ada nggak prestasi lain nih selain dari Duta Pariwisata tahun 2022 ini? Ada sih Bang, puji Tuhan. Pada tahun 2019 saya terpilih menjadi calon paskibraka nasional. Oke. Kemudian pada tahun 2021, lebih tepatnya pada bulan Desember, puji Tuhan saya menjadi perwakilan Kalimantan Tengah untuk mengikuti seleksi nasional cabang olahraga bola basket di Surabaya. Kemudian pada tahun 2021 juga, di tahun yang sama, puji Tuhan saya terpilih untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang diselenggarakan di Palembang. Dan puji Tuhan tahun 2022 kemarin barusan pada bulan kemarin, puji Tuhan saya mendapatkan medali emas dalam ajang turnamen bola basket daerah se-Kalimantan Tengah. Waduh, banyak banget ya prestasinya ya di tahun 2021. Kayaknya tahun itu menjadi tahun keemasan kamu ya kayaknya ya. Tuhan. Meskipun COVID-19 di tahun 2021, tapi kamu tetap produktif ya dalam meraih prestasi-prestasi. Nah, selanjutnya nih, Jales, kamu kan ikut Duta Pariwisata tahun 2022 ini. Apa nih siapa nih yang mengajak kamu mengikuti duta-dutaan ini? Apakah keinginan kamu sendiri atau diajak sama teman-teman nih? Baik, jika boleh bercerita nih Bang. Pada awalnya kan saya kan basicnya suka berwisata, mengenal tempat baru. Kebetulan pada penyelenggaraan ajang tersebut ada teman dari kakak saya Bang, yang menginformasi, Jales, nih ada ajang duta pariwisata. Awalnya sih menolak Bang, karena itu bukan passion saya. Tapi kemudian kakak saya memotivasi, ayo Jales, coba aja dutanya, banyak yang benefit yang bisa kamu peroleh dari ajang tersebut. Akhirnya membulatkan tekad dan mental serta keinginan, akhirnya mendaftarlah saya di situ awalnya Bang. Oke, jadi awalnya adalah dikasih tahu sama teman kakak kamu ya gitu ya?
Ya, betul bang. Oke, ini ada duta pariwisata nih, kayaknya cocok nih sama passion kamu dan kamu juga ikut tertarik begitu ya. Betul. Oke, jadi apa nih motivasi kamu mengikuti duta pariwisata ini sebelumnya nih? Baik bang, balik ke cerita saya sebelumnya yang dimana saya menyukai berwisata dan tempat wisata, saya menjadikan motivasi untuk mengikuti duta wisata tahun 2022 ini sebagai ajang di mana saya bisa mempelajari lebih dalam, kemudian saya bisa menjadi representatif Kota Palangkaraya dalam rangka mengenalkan tempat wisata, dan yang paling pentingnya nih bang, semoga dengan menjadinya saya duta wisata yang termasuk muda nih bang, bisa menginspirasi generasi muda di Kota Palangkaraya bahwasanya generasi muda bisa loh mengambil bagian di ajang duta manapun itu. Oke, pasti kamu udah bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga ya, karena teman-teman yang lain juga belum tentu ya seproduktif kamu ya, banyak prestasi sebelum mengikuti duta pariwisata tahun 2022 ini. Sebelumnya juga banyak prestasi-prestasi yang kamu sahabat di tahun lalu ya. Nah, selanjutnya nih Jales, boleh nggak sih kamu ceritakan bagaimana nih ketika kamu mengikuti kompetisi duta pariwisata di tahun 2022 ini? Baik bang, izin bercerita, pada awal itu pada saat hari pertama itu technical meeting bang, yang dimana kita, for your information sebentar bang, pada saat penyelenggaraan ajang duta tersebut bertepatan juga nih bang pada ujian praktek bang. Oke. Bagaimana tuh? Yang dimana pembagian waktunya agak buyar nih. Agak buyar, kemudian puji Tuhan karena dorongan teman-teman dan bantuan keluarga, saya bisa melewati itu. Pada sesi awalnya itu bang, ada rentetan acaranya itu. Yang pertama ada acara pembekalan, kemudian ada tes wawancara, tes intelijensia, kemudian unjuk bakat, dan yang terakhir disusul dengan grand final bang, yang dimana grand final itu merupakan tempat dimana penobatan bagi putra pariwisata maupun putri pariwisata beserta runner up dan juara kategori lainnya. Oke, jadi banyak banget nih step-step yang sudah kamu lalui ya. Ketika mengikuti ajang itu, ada perasaan minder gak sih sama kontestan lain nih, Jales? Baik bang, jika boleh berbicara jujur, enggak sih bang, namanya minder merupakan manusiawi. Yang dimana pada saat itu merupakan ajang pertama saya bang. Betul. Jadi bagaimana tuh cara kamu untuk untuk percaya diri nih dengan kontestan lain? Mungkin kamu merasa kontestan lain tuh lebih baik dari kamu. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri itu? Baik, untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya sendiri nih bang. Pada awalnya susah sih bang, melihat kakak-kakak yang lain merupakan alumni dari duta-duta lain, duta tanggung bunga yang dimana juga ada alumni Mr. Tin Kalimantan Tengah, Kenzu, yang abang merupakan banyak ngajarin saya bang. Namun dari minder tersebut saya bisa belajar bahwasanya jika saya tidak memanfaatkan keadaan tersebut dan terus merasa minder, saya tidak akan pernah maju bang. Dan dimana saya memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjadi motivasi saya bang. Wah, kakak-kakak ini hebat nih, saya harus belajar banyak. Kakak-kakak ini luar biasa nih, saya harus bisa bergaul. Yang dimana tersebut menjadikan motivasi buat saya sendiri agar tidak minder bang. Karena pada dasarnya manusia itu sendiri, menurut saya nih bang, bukan maksud mengajari dirinya, menurut saya manusia itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing bang. Betul. Yang dimana hal tersebut memicu saya untuk lebih mengenali diri saya, mengenali potensi saya, dan hal tersebut membuat saya ingin terus belajar. Jadi rasa minder kamu waktu itu menjadi motivasi bagi kamu ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi dari kontestan yang lain seperti itu ya. Nah selanjutnya ada nggak sih Jales mungkin hal yang paling berkesan nih selama kamu mengikuti kompetisi duta pariwisata tahun 2022 ini? Baik, jika berbicara kesan dari rentetan acara dan kegiatan yang setelah saya lalui, semuanya berkesan sih bang. Namun jika berbicara kenangan, yang paling mengenang itu sih waktu grand final bang. Kenapa tuh? Yang dimana saya terharu melihat rasa bahagia ibu saya ketika saya dinobatkan sebagai putra pariwisata Kota Palangkaraya bang. Sempat nangis juga nggak sih? Nangis.
hampir nangis sih bang, untung masih bisa nahan bang. Oke, jadi kayak mungkin kamu apa ya, rada-rada malu juga kalau nangis di situ ya. Oke, Roy ngerti kok perasaan seperti itu ya. Selanjutnya, waktu mengikuti kompetisi itu ada nggak sih kesusahan yang kamu rasakan nih ketika mengikuti ajang Duta ID? Nah, baik bang, jika berbicara kesusahan yang dimana pada dasarnya basic saya bukan di Duta sih bang, banyak sih misalnya bang. Di antaranya pembagian waktu, mempelajari materi baru yang dimana itu masih awang-awang menurut saya bang. Kemudian cara membangun dengan orang, karena pada dasarnya saya awalnya itu tidak suka membangun dengan orang bang. Introvert gitu ya? Ya, agak susah juga berbicara di depan umum, public speaking segala macam, cara berjalan catwalk, yang dimana pada saat itu banyak sekali sih PR saya bang. Oke. Kayaknya Roy rada-rada nggak percaya ya kalau kamu itu orangnya introvert, karena dari Roy ngomong tadi sampai sekarang kayak public speaking kamu itu udah terasah nih. Dari mana nih kamu belajar hal itu semua? Tentunya melewati berbagai macam proses dan berbagai macam kendala nih bang. Kalau boleh cerita sedikit nih bang, pada awalnya saya mempelajari public speaking atau berbicara walaupun agak terbata-bata nih bang. Pada awalnya itu dari kakak saya sih bang. Kakak saya memotivasi saya bahwasanya gerakan kecil akan membuat sesuatu yang besar. Dari kata situ saya termotivasi untuk membuat suatu gerakan kecil keluar dari zona nyaman saya bang. Saya mulailah berbicara kepada, kan saya orangnya suka membeli pentol bang, suka berbelanja, saya ajak lah berbicara sebentar. Seperti itu, kemudian kebiasaan mulai naik tingkat sedikit bang, berbicara sedikit di tengah kerumunan, kemudian naik terus bang, seperti itu sih bang. Oke. Prosesnya. Betul sekali ya. Ini teman-teman bisa tiru juga ketika kita menjadi orang yang introvert, nggak ada salahnya ya kita itu terbuka sama orang-orang ya. Kayak si Jealous tadi bilang ya, ketika kita melakukan aktivitas di luar, belanja, nggak ada salahnya kita ajak ngobrol orang-orang baru gitu ya Jealous ya. Sekali bang. Oke, karena Roy juga pernah merasakan fase yang sedih seperti itu ya. Karena banyak banget nih Jealous orang-orang yang mungkin minder, orang-orang introvert, dia bingung nih mau ngobrol apa. Yang ngobrol aja kayak kita berdua kayak ini kan ngobrol juga ya namanya. Oke, dan itu yang kamu pelajari ya selama mengikuti kompetisi ini ya, dari public speaking, berarti dari kakak kamu ya dapat motivasi begitu ya? Ya, betul sekali. Oke. Dan Roy pengen nanya lagi nih, kamu kan duta pariwisata di tahun ini. Kalau Roy jadi juri nih, Roy coba tes kamu ya. Jelas, kamu bisa sebutkan nggak sih potensi apa nih yang ada di Kalimantan Tengah, wisata yang di Kalimantan Tengah yang mungkin bisa kamu pamerkan ke orang-orang lain? Baik, berbicara potensi, mohon maaf sebentar, izin menjawab. Baik, berbicara potensi yang ada di Kalimantan Tengah sendiri dia dikenal sebagai potensi wisata alam dan budaya. Jika berbicara wisata alam, banyak sekali tempat wisata alam yang ada di Kalimantan Tengah. Namun saya akan merekomendasikan salah satu yang ada di kota cantik kita ini sendiri, yakni Taman Wisata Air Hitam Kereng Bangkilai. Mengapa demikian? Dikarenakan Taman Wisata Kereng Bangkilai telah memiliki 3A, yang dimana atraksi banyak sekali yang bisa kita lakukan di sana. Yang kedua, amenitas, fasilitas penunjang sudah sangat terjamin di sana. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman kerabat sekalian tidak usah khawatir jika ingin berkunjung di sana. Kemudian yang terakhir ialah aksesibilitas. Kita bisa menempuh kurang lebih waktu 12-15 menit dari pusat kota dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian berbicara budaya, saya ingin merekomendasikan kepada teman-teman semua tempat wisata cagar budaya yang ada di Museum Balanga. Kenapa tuh? Roy pura-pura nggak tahu ya. Selain kita bisa menikmati cagar budaya yang ada di sana, kita bisa mempelajari bagaimana asal-usul Kalimantan Tengah, bagaimana terbentuknya Kalimantan Tengah, apa aja khas dari Kalimantan Tengah, budaya segala macam. Jadi di sana double sih bang, selain kita bisa menikmati keindahan dari cagar budaya dan banyak sekali alat khas Kalimantan Tengah, kita juga bisa belajar bang.
yang gimana itu bisa menambah dari wawasan kita sendiri. Oke. Dan dari saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore menjelang malam. Mungkin sebelum ngobrol di sini kamu ada ini ya, ada callingan sama Rebecca ya. Soalnya jawaban kamu sama kayak Rebecca. Karena pasangan sih bang sudah klop. Oke. Dan juga Rebecca waktu itu Roy tanya jawabnya sama ya. Air itu juga ya, air hitam di Kalimantan Tengah itu juga ya. Oke, kayaknya kalian emang serasi ya dalam berpasangan ya. Makanya jadi juara gitu ya. Oke, selanjutnya nih itu tadi kan wisata yang ada di Kalimantan Tengah nih yang mungkin orang-orang belum tahu. Jadi Jeva, bagaimana nih cara paling efektif menurut kamu ya, ini menurut kamu ya, untuk mengenalkan pariwisata dan budaya kepada orang-orang ya? Bagaimana tuh? Baik bang, dari yang kita tahu sekarang lagi hangat-hangatnya penggunaan sosial media nih bang. Yang dimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memamerkan wisata, mengenalkan wisata dengan cara salah satunya kita dengan memanfaatkan fasilitas yang ada namanya TikTok bang. Oke. Itu happening banget ya sekarang ya. Betul sekali bang, happening sekali. Yang dimana kita bisa membuat suatu konten edukatif serta bisa mengemas hal tersebut secara menarik yang bisa memanjakan penonton. Dengan cara saya mendapat satu ide nih bang dari Kak Rebecca. Dia pernah menyarankan untuk membuat day in my life, di mana konten tersebut lagi booming bang. Betul. Nah, dari konten day in my life kita bisa meluahkan keseharian kita bagaimana, secara kegiatan kita di tempat wisata bagaimana, mengenalkan apa ciri khas dari wisata tersebut sehingga bisa membuat para penonton bisa mengenal dan kemudian tertarik berkunjung ke tempat wisata tersebut. Oke. Kalau menurut saya itu sih bang. Oke ya, jadi kembali lagi the power of the social media ya, karena zaman sekarang ini orang-orang semua pasti punya sosial media, jadi kita bisa memanfaatkan untuk memperkenalkan wisata yang ada di Kalimantan Tengah ini, atau memperkenalkan produk kita, atau memperkenalkan hal-hal yang lain, yang pasti hal-hal yang positif ya. Oke. Dan jelas kalau boleh tahu hobi lainnya nih apa sih sebenarnya? Bicara hobi bang, ada banyak nih bang. Apa tuh? Yang pertama, saya suka membaca buku, dan saya suka menulis dan mendengar radio nih bang. Oke. Ada nggak sih tips-tips dari Jelas supaya teman-teman yang lain ini mungkin bisa memenangkan di ajang Duta Pariwisata di tahun depan? Jika berbicara memenangkan sih tidak bisa menjamin bang, karena itu bersifat objektif bang. Betul ya. Namun kalau ingin memberi tips sedikit, tips yang bisa saya salurkan sebagai orang yang mengikuti duta ini, pertama bang, yang dimana pada dasarnya jangan minder, percaya pada diri sendiri dan jangan berusaha membahagiakan orang lain bang. Itu hal yang paling penting ya. Nah, bang, jangan takut dan jangan berusaha membahagiakan orang lain, karena hasil tidak akan didapat jikalau kita tidak melakukan aksi itu bang. Oke, betul banget ya. Hasil tidak akan didapat jika kita tidak melakukan aksi, dan pastikan kita jangan minder, jangan sampai kita itu dengar apa yang orang lain bilang, hal-hal yang negatif ke kita. Yang pasti kita do the best aja, lakukan yang terbaik menurut versi kita, begitu ya Jelas ya. Nah, Jelas ada prestasi lain lagi nggak yang ditargetkan setelah mengikuti kompetisi Duta Pariwisata tahun ini? Jika berbicara target, tidak ada target pasti sih bang. Namun jika ada kesempatan tahun depan, kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin mengikuti duta-duta lain di mana hal tersebut bisa menjadi ajang pembelajaran saya, sehingga saya bisa menjadi versi saya menjadi lebih baik. Duta apa nih kalau boleh tahu nih? Mengikuti alur aja sih bang. Mengikuti alur ya, dan siapa tahu Jelas bisa memenangkan duta selanjutnya, dan kita bakal ngobrol lagi mungkin di sesi apa gitu ya Jelas ya. Oke, terakhir nih sebelum kita menutup jumpa kita nih untuk Jelas dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga, Jelas ada pesan-pesan nggak sih untuk orang-orang yang mungkin ingin produktif juga seperti Jelas nih? Jelas kan banyak banget nih prestasi-prestasinya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 tahun kemarin. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman nih Jelas?
pertama saya ucapkan terima kasih atas apresiasi ya Bang. Tapi jika berbicara banyak, saya masih jauh dari kata banyak Bang. Hal tersebut masih sedikit. Namun jika ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan, saya ingin memberikan bahwasanya kenali lebih dalam diri kalian, gali potensi diri kalian. Jangan takut mencoba sesuatu dan hal yang lain, karena seperti kata saya tadi, hasil tidak akan keluar jika kita tidak melakukan aksi. Karena pada dasarnya menurut saya itu tidak ada yang namanya kegagalan. Oke. Nah, yang ada namanya kesuksesan yang tertunda. Wah, luar biasa ya. Dari aksi yang kita dapat, jika kita menganggap kegagalannya Bang, itu sangat besar Bang menurut saya Bang. Dikarenakan dari hal tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran yang dimana itu akan membuat kita sukses di masa depan. Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan yang namanya Tuhan punya waktu Bang. Oke. Waktu Tuhan pasti lebih baik ya. Betul sekali Bang. Kayak lagu ya. Waktu Tuhan yang terbaik Bang. Oke, dan seperti Jales bilang tadi nih teman-teman, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah kemenangan yang tertunda ya. Jadi mungkin kita tahun ini gagal, tidak ada salahnya kita untuk mencoba terus-menerus ya, supaya hasilnya menjadi lebih baik lagi, dan diri kita juga bisa berkembang seiring dengan berjalannya proses begitu ya. Baik, terima kasih Jales sudah menemani Roy. Semoga kamu keterima ya menjadi anak teknik di Fakultas Palangkaraya, dan semoga kedepannya di tahun-tahun selanjutnya kamu bisa menjuarai duta-duta yang kamu inginkan ya. Terima kasih Jales atas waktunya. Selamat sore dan sampai jumpa Jales. Bye bye. Terima kasih.